Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya lepas saja. Kelas baru yaitu kelas Riyadhus Shalihin yang nanti insya Allah akan rutin setiap Senin pekan keempat tepat jam 9.15 insya Allah. Dan karena ini kajian rutin, maka disarankan bagi para peserta untuk punya bukunya. Walaupun Anda tidak ngaji sekalipun, buku Riyadhus Shalihin layak untuk dimiliki oleh setiap keluarga muslim. Sehingga buku ini harus ada di setiap rumah muslim. Baik, bukunya tebalnya berapa coba? Berapa? Lihat halaman terakhir. Berapa? 3.000. 1130, Masya Allah, 1130 dipelajari sebulan sekali. Langsung selama kurang lebih 6 tahun. Jadi kalau Riyadhus Shalihin sekarang bulanan dengan tebal 1130, kemungkinan jika rutin ya, nggak ada yang libur, nanti kita akan selesai kurang lebih 10 tahun. Sanggup nggak? Insya Allah sanggup. Nanti ganti generasi itu. Jadi yang belajar sudah anak-anaknya, bukan orang tuanya lagi. Baik, kita mau mengawali dari materi yang pertama, yaitu tentang buku ini terlebih dahulu. Bukunya judulnya apa? Riyadhus Shalihin. Riyad itu artinya apa? Riyad itu taman. Bentuk jamak dari kata raudhah. Stop. Baik. Ya, mohon tidak diulangi ya untuk selamanya. Saya anggap ini hanya pelanggaran sekali dan sekali saja. Tidak boleh lewat di depan kamera. Nah. Sudah? Jadi tolong dihadang saja di sini ya. Dihadang saja enggak apa. Lanjutkan. Riyad itu bentuk jamak dari kata raudhatun. Jamaknya riyadun. Raudhah itu artinya apa? Artinya taman. Ada taman surga disebut dengan Raudhatul Jannah. Dan di Masjid Nabawi ada wilayah namanya wilayah Raudhah, yang itu luasnya kurang lebih 390 sekian meter di bagian depan sebelah kiri. Riyadhus Shalihin berarti taman-taman orang soleh. Taman-taman orang soleh. Kenapa buku ini disebut sebagai Riyadhus Shalihin? Karena taman orang soleh itu ilmu. Sehingga bagi orang soleh belajar ilmu agama ibarat dia sedang berada di taman. Dia merasa bahagia, dia merasa gembira karena dia berada di taman iman. Anda lebih bahagia di mana?
Di tempat kajian atau di tempat makan? Yang jujur. Hah? Habis ngaji makan. Apalagi Senin pekan ketiga. Itu ngumpulin lemak semua itu. Ada bakso, ada apa lagi tadi? Masya Allah. Baik. Maka tempat yang membahagiakan sejatinya bagi seorang muslim adalah tempat belajar. Karena dengan belajar akan menambah iman. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu kalau mengajak orang untuk belajar, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Karena orang yang belajar hakikatnya dia sedang menambah iman. Baik, selanjutnya tentang penulis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita tahu bahwa Imam An-Nawawi termasuk salah satu di antara ulama kibar dalam mazhab Syafi'iyah. Nama asli beliau Yahya bin, coba lihat di sampul buku. Yahya bin siapa? Bin Syaraf. Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan An-Nawawi Asy-Syafi'i. Yang lebih dikenal dengan An-Nawawi. An-Nawawi sendiri itu apa sih Pak? An-Nawawi itu adalah nama tempat kelahiran beliau. Beliau dilahirkan di kota Nawa. Di mana kota Nawa itu? Sebuah kota yang ada di negara Suriah. Terlepas dari negaranya yang sekarang konflik, tapi negara Suriah ini dulu melahirkan banyak sekali para ulama-ulama besar. Salah satunya adalah Imam An-Nawawi. Dan beliau bermadhab Syafi'iyah. Beliau bermadhab Syafi'iyah. Imam An-Nawawi salah satu di antara ulama kibar dalam madhab Syafi'iyah. Lahir pada tahun 631 Hijriah. Dan meninggal pada tahun berapa? 676 Hijriah di usia 45 tahun. 676 Hijriah, usia An-Nawawi 45 tahun. Tapi karyanya banyak sekali. Dan salah satu di antara keistimewaan An-Nawawi rahimahullah, beliau sudah menghatamkan Al-Quran ketika usia beliau 10 tahun. Pernah disuruh oleh bapaknya untuk jaga toko, tapi tokonya ditutup untuk ngapalin Quran. Dan beliau dikenal sebagai orang yang sangat rajin belajar, sampai disebutkan bahwa kurang lebih selama 2 tahun Imam An-Nawawi tidak tidur meletakkan punggung di tanah. Jadi tidurnya di mana? Di meja. Tidurnya di meja sambil nulis, sambil nyatet. Kalau ngantuk tidur. Kemudian ngelilir, bangun, nyalain lampu, nulis lagi. Ngantuk, matiin lampu, tidur lagi. Sangat rajin belajar. Sehingga di usia 45 tahun tapi karya beliau banyak sekali. Sekarang kita akan lihat seperti apa sih karya-karya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah punya karya, saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang semuanya buku berjilid, buku tebal-tebal, ada yang tipis. Riyadhus Shalihin ini terhitung tipis. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, itu yang ada di ANB, berapa jilid itu? Kurang lebih 12 jilid. 12 jilid, satu jilid segini ya. Dan itu ditulis oleh 3 ulama. An-Nawawi nulis, tidak selesai, beliau meninggal, dilanjutkan oleh As-Subki, kemudian dilanjutkan oleh Al-Muti'i. Jadinya kurang lebih 12 jilid. Tapi setidaknya beliau sudah nulis sekitar 6 atau 7 jilid. Demikian pula kitab beliau Raudhatut Talibin. Ini buku fikih mazhab Syafi'iyah. Kemudian beliau juga punya kitab Bustanul Arifin.
Dan masih banyak yang lainnya yang mungkin Anda tidak pernah tahu namanya ya. Nama judul kitabnya aja belum pernah tahu, apalagi nyentuh. Nah, baik. Makanya kita akan jadi orang yang paling bodoh kalau jenengan masuk ke perpustakaan. Begitu melbu perpustakaan, Masya Allah, ada banyak sekali kitab-kitab yang belum saya kenal judulnya. Itulah bukti kita adalah orang yang paling bodoh. Makanya kalau ketemu orang yang sok pintar diajak ke perpustakaan, deloan tuh perpustakaan. Dia akan mengatakan saya orang yang paling bodoh. Baik, itu sekilas tentang Imam An-Nawawi. Dan di umur 45 tahun, tapi karya Imam An-Nawawi sudah lebih dari 600-an tahun. Coba kalau dihitung, sekarang tahun berapa Hijriah? 1446. Imam Nawawi meninggal 676. Nggih. 676. 1446 dikurangi 676, ketemu berapa? Ketemu berapa? Berapa? 700? Berapa? 770. Riyadhus Shalihin itu umurnya 770 tahun. Kitab Riyadhus Shalihin itu sudah lebih dari 770 tahun. Padahal yang nulis umurnya berapa? 45 tahun. Itulah manusia yang karyanya punya umur jauh lebih panjang dibandingkan orangnya. Dan sepanjang karya ini dimanfaatkan, maka penulisnya turut dapat pahala. Demikianlah umur yang kedua, umur di mana saat kita meninggal dunia, tapi pahala kita tidak berhenti mengalir. Para ulama paling unggul dalam masalah ini. Banyak di antara mereka yang punya karya-karya yang dimanfaatkan oleh masyarakat sudah ratusan tahun, walaupun penulisnya umurnya cuma sekian puluh tahun. Nah, jenengan punya karya apa yang kira-kira lebih panjang dibandingkan umur orangnya? Jangan sampai kita jadi orangnya masih hidup, karyanya sudah nggak ada. Jadilah orang yang ketika orangnya mati, karyanya masih bertahan. Misalnya, ikut mendirikan pesantren, ikut nyumbang wakaf masjid, dan aneka kegiatan wakaf yang lainnya. Yang punya kemampuan secara finansial, tolong hartanya jangan cuma dipakai untuk kebutuhan konsumtif. Nyun sewu, antarane wong lanang karo wong wedok blonjone kathah pundi? Banyak mana? Perempuan. Kenapa? Sing nyekel dompet kan wong wedok. Sehingga kemana-mana bawa uang suaminya, maka dia yang belanjain, sehingga dia belanjaannya lebih banyak. Kalau dia ngerti nilai besar dari harta, seharusnya dia manfaatkan. Saya butuh amal. Walaupun tidak kerja, kalau jenengan punya tabungan, terus ikut nyumbang. Siapa di antara jamaah yang belum punya Riyadhus Shalihin? Saya, wes tak tukokno sisuk, tak tukokno gitu kan. Sehingga tidak ngandalin sumbangan orang lain. Tapi apa? Kita kalau bisa nyumbang orang lain. Mudah-mudahan nanti kalau itu dipelajari terus dan ilmunya manfaat, insya Allah akan terus bertambah pahalanya. Baik, bisa jadi sekali lagi ya, kita sudah meninggal, kitab ini belum habis. Karena kitab ini cukup tebal bagi kita. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian muqaddimah penulis. Ketemu? Muqaddimah penulis ya, sudah? Di buku itu Imam An-Nawawi menyebutkan pengantar. Dalam pengantar itu beliau rahimahullah setelah memuji Allah dan menyampaikan salawat kepada Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, amma ba'du, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini merupakan penegasan bahwa mereka manusia dan jin itu diciptakan untuk tujuan ibadah. Maka mereka sudah selayaknya untuk perhatian terhadap tujuan mereka diciptakan. Jenengan diciptakan itu untuk apa? Untuk madang atau untuk ibadah? Untuk ibadah. Maka perhatikanlah ibadah kamu melebihi perhatian kamu terhadap makanan kamu. Ya. Ada sebagian orang yang terlalu perhatian terhadap makanan, perhatian terhadap bangunan, perhatian terhadap apa lagi? Penampilan. Padahal dia tidak diciptakan untuk itu, tapi dia diciptakan untuk ibadah. Selanjutnya, wal i'radu an hududid dunya bizzahada. Sehingga ini sudah bisa jadi alasan seharusnya dia berpaling dari kesibukan dunia dengan cara zuhud terhadap dunia. Karena dunia itu adalah tempat tinggal yang akan fana, bukan tempat tinggal yang abadi. Nanti dunia itu akan melintas dengan cepat dan tidak bisa bertahan lama. Karena itu bagi para hamba yang dia menyadari mereka akan selalu berusaha untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Allah Ta'ala berfirman, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bih. Perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang diturunkan di muka bumi. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Ketika air itu tersentuh dengan bumi, maka tumbuhlah aneka tumbuhan. Mimma ya'kulun nas wal an'am. Ada yang dimakan oleh binatang dan ada yang dimakan oleh manusia. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha. Sampai ketika tumbuhan itu sudah mulai mekar, indah, menampakkan perhiasannya dan pemiliknya menyangka dia bisa memanennya, ataha amruna lailan aw nahara. Maka datang ketetapan kami baik siang ataupun malam, faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amsi. Lalu kami jadikan tumbuhan itu seperti baru saja habis dipanen, resik, tidak bersisa apapun. Hidup di dunia juga seperti itu. Bangun dhuwur-dhuwur, bangun apik-apik, begitu ambruk rano gunane kabeh. Ya. Kita bisa lihat ya, suasana Hollywood sebelum kebakaran kayak apa, Pak? Tempat wisata. Banyak orang senang di sana, bahkan investasi untuk bangun rumah di situ. Begitu kebakaran, apa yang tersisa? Tinggal asap. Awu, sudah enggak ada sisanya. Maka seperti itulah hakikat dari kehidupan dunia dalam keterangan An-Nawawi. Baik, dan beliau ngasih nasihat-nasihat berkaitan dengan pentingnya untuk belajar dan upaya bagi seorang hamba untuk menyebarkan kebaikan, karena menyebarkan atau berbagi kepada orang lain yang terbaik itu bukan berbagi harta, tapi berbagi agama. Saya ulang ya, berbagi sesuatu yang paling mulia adalah berbagi ilmu agama. Dan kalau kita menjadi orang yang suka berbagi ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang besar. Andaikan ada satu orang yang dapat hidayah disebabkan karena upaya kita dalam menyebarkan ilmu agama, itu sudah sangat istimewa. Baik. Selesai sampai di sini ya. Lalu kata An-Nawawi, wa altazimu fihi alla adhkura illa hadithan sahihan minal wadihat. Aku berkomitmen dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, aku tidak akan membawakan kecuali hadis sahih mudhafan ilal kutubis sahihatil masyhurat, dengan menyebutkan nama-nama kitab-kitab sahih yang masyhur.
Wa usaddirul abwaba minal Qur'an, dan saya juga bawakan beberapa bab dari Al-Qur'an, disebutkan beberapa ayat. Wa uwashshihu ma yahtaju ila dhabtin, dan kemudian aku tambahkan dengan beberapa keterangan. Baik, ini yang menjadi komitmen An-Nawawi. Sudah, Anda ketemu itu enggak kalimat itu? Jadi saya ulang ya. Fokus. An-Nawawi, metode beliau dalam mencantumkan isi dari kitab ini adalah pertama, nanti menyebutkan bab, kemudian disebutkan judulnya. Setelah itu beliau tambahkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab. Baru setelah itu beliau sebutkan hadis. Nah, saat beliau menyebutkan hadis, An-Nawawi berkomitmen hadisnya sahih. Meskipun tidak semua dalam Riyadhus Shalihin terjamin sahih, masih ada beberapa hadis yang bermasalah. Ya? Dan di antara keistimewaannya, An-Nawawi menyebutkan riwayat siapa? Riwayat Bukhari Muslim, atau riwayat Abu Dawud, atau riwayat An-Nasa'i, nanti akan ada itu. Sehingga beliau bertanggung jawab. Saya dapat hadis ini dari mana? Oh, dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim. Maka bisa disampaikan kepada masyarakat saat dibacakan bahwa hadis ini ada kitab induk yang jadi rujukannya. Bisa dipahami ya? Jadi urutannya tadi gimana? Judul bab, terus penyebutan ayat Al-Quran, lalu hadis, kemudian keterangan perawinya hadis itu, dan nanti ada sedikit tambahan penjelasan kosakata. Baik. Lalu di paragraf terakhir, coba lihat di paragraf terakhir. Lihat kata pengantar di paragraf terakhir. Kalau bisa ada proyektor bagus ya. Jadi nanti saya bawa iPad, Anda bisa sambil lihat teks yang ada di proyektor. Lalu kata An-Nawawi, coba lihat di sini ya. Wa arju intama hadzal kitabu ayyakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat. Aku berharap semoga setelah kitab ini selesai ditulis bisa menjadi pembimbing bagi orang yang punya perhatian untuk berbuat baik. Hajizan lahu an anwa'il qaba'ih wal muhlikat. Bisa menghalanginya dari aneka perbuatan buruk dan perbuatan dosa. Wa ana sa'ilun, lihat ini, permintaan Imam An-Nawawi kepada Bapak Ibu sekalian. Permintaan Imam An-Nawawi kepada Anda. Wa ana sa'ilun, dan aku mohon, akhan, para saudaraku, intafa'a bi syai'in minhu, yang sudah mendapatkan pelajaran dari buku ini, ayyad'u wali, agar mendoakan aku, wali walidayya, dan mendoakan kedua orang tuaku, wa masyayikhi, dan guru-guruku, wasairi ahbabina, dan semua orang yang aku cintai, wal muslimina ajma'in, dan seluruh kaum muslimin. Jadi Imam An-Nawawi meminta setelah Anda belajar buku ini, Anda tidak perlu bayar royalti, tapi cukup doakan beliau. Rahimallahu Nawawi, semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi, walisairil muslimin wal muslimat, dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Baik. Jadi beliau minta didoakan. Boleh enggak minta didoakan? Boleh. Bedakan dua ini ya. Memuji dengan mendoakan. Yang lebih baik yang mana? Yang mana? Doakan. Kenapa? Karena itu yang lebih bermanfaat. Kalau memuji enggak ada manfaatnya. Sehingga kalau jenengan senang sama orang lain, sama temannya atau sama siapapun, doakan dia, bukan memuji dia. Sebab sebatas pujian itu tidak nambah rezeki. Jenengan puji orang lain, misalnya jenengan memuji suami jenengan, wah bapak niku cakep, bapak gagah, ya ora nambah bojo. Gitu.
Nambah rizki enggak? Tidak. Makanya pujian itu enggak ada gunanya. Lebih baik diapain? Didoakan, bukan dipuji. Maka kalau ulama minta didoakan ada, tapi kalau ulama minta dipuji enggak ada. Carikan siapa ulama yang minta dipuji, orang nemu. Tapi ada enggak ulama yang minta didoakan? Banyak. Salah satunya Imam An-Nawawi, beliau minta agar didoakan setelah Anda selesai membaca buku ini. Baik. Selesai di bagian pengantar. Selanjutnya kita masuk di bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babun al-ikhlasu wa ihdarun niyah. Bab tentang apa itu? Ikhlas dan menghadirkan niat. Anda pengen dikupas detail satu-satu atau global? Kalau dikupas detail satu-satu agak lama. Kalau dikupas global, nanti saya baca, kemudian kita buat kesimpulan umum. Enaknya yang mana? Hah? Global, enggak kesuwen ya Pak? Kalau detail satu-satu, kita kok kelamaan ya. Baik, bismillah, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bagi kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan bagi kita untuk istiqomah sampai bisa menyelesaikannya. Ya. Sudah, selamat datang di kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang Anda masuk di ruangan ikhlas. Di ruangan ikhlas, kita buka ruangan ikhlas. Di ruangan itu tertulis di depan pintu bab ikhlas dan menghadirkan niat. Fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal. Dalam setiap perbuatan, ucapan maupun keadaan. Baik yang ada di permukaan maupun yang tidak nampak. Allah Ta'ala berfirman, di bagian awal di ruangan itu Anda diberitahu bahwa di situ ada beberapa ayat Al-Quran yang mengajarkan kita untuk ikhlas. Di antaranya, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pun apal sedaya? Sampun ya? Baik. Apa sih makna mukhlishina lahuddin? Mukhlisin artinya mengikhlaskan. Lahu untuk Allah. Ad-dina agama. Tegese agama niku napa Pak? Amalan. Sehingga makna mukhlisina lahuddin artinya adalah mengikhlaskan untuk Allah amalan agama. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan amalan untuknya. Hunafa'a, diiringi dengan kondisi hunafa. Hunafa ini apa? Condong kepada tauhid dan benci syirik. Jadi saat beramal itu tujuannya adalah untuk mewujudkan tauhid dan benci syirik. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Dah? Jadi dalam ayat ini ada penjelasan. Allah hanya meminta kamu untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas, dengan semangat mentauhidkannya, sambil menegakkan salat dan menunaikan zakat. Maka kalau amal itu tidak ikhlas, ditolak, karena amal yang tidak ikhlas tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, ayat yang kedua di surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging maupun darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Ini tentang apa? Kurban. Dalam kurban itu yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi apa? Takwa. Dan takwa itu adalah semangat untuk beribadah kurban. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian menyimpan apa yang ada dalam dada kalian
atau kalian tampakkan, semua itu Allah tahu. Sampeyan batin tidak batin, semuanya Allah tahu. Baik, ini 3 ayat yang disebutkan oleh An-Nawawi tentang ikhlas. Nah, sekarang karena sudah disediakan papan tulis, kita oret-oretan ya. Bisa enggak, Mas? Hah? Pakai ini aja. Bismillah. Wah, lebih jelas ini ya. Alhamdulillah. Ini menghadapnya sudah benar? Menghadap ke sini? Oh, sana aja. Baik. Yang sana kelihatan? Tulisannya apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Kita mau membahas ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa, secara makna bahasa, artinya apa? Murni. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan salah satu di antara tanda kuasanya, keluar dari perut sapi di antara darah dan kotoran sebuah air susu yang murni. Yakhruju mim butuniha mim baini farthin wa damin labanan khalisan. Allah sebut susu murni ini dengan kalimat labanan khalisan sa'igan lisyaribin, susu yang murni. Sehingga jenengan memerah susu sapi misalnya, pernah enggak? Wediti sepak sapi ya. Atau jenengan lihat bagaimana orang jualan susu sapi. Apakah kecampuran darah? Tidak. Apakah kecampuran air kencing sapi? Tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, masing-masing ada salurannya dan ini tidak bercampur dengan yang itu. Labanan khalisan. Apa artinya? Susu yang murni. Maka dalam Al-Qur'an ada surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena dia surat murni. Murni apanya? Murni hanya membahas tentang Allah. Murni hanya membahas tentang Allah. Kok tahu Pak? Coba Anda baca Qul Huwallahu Ahad. Dari mulai ayat pertama sampai terakhir tidak ada pembahasan tentang makhluk. Sementara di surat yang lain pasti ada pembahasan tentang makhluk. Inna a'tainakal kautsar, ada pembahasan tentang al-kautsar. Tapi dalam surat Al-Ikhlas enggak ada. Dari mulai Qul Huwallahu Ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, semuanya membahas tentang Allah. Makanya surat itu disebut dengan surat Al-Ikhlas. Tegasnya apa? Surat yang murni membahas tentang Allah. Selanjutnya, inti dari ikhlas itu apa sih Pak? Ikhlas berarti memurnikan tujuan dalam beribadah. Memurnikan tujuan dalam beribadah. Memurnikan berarti kan hanya untuk satu tujuan. Apa satu tujuan itu? Hanya untuk satu tujuan dalam beribadah. Apa itu? Yaitu dalam rangka mengharapkan ridha Allah, yaitu dalam rangka mengharapkan balasan dari Allah. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang ketika beramal dia hanya punya keinginan mendapatkan balasan dari Allah. Itulah ikhlas. Nah, mengharapkan balasan dari Allah itu beragam bentuknya. Bisa bentuknya dengan mengharapkan pahala. Bisa juga bentuknya mengharapkan ridha Allah. Coba kita lihat di sini ya. Balasan
dari Allah. Itu kan bentuknya beragam ya. Ada yang bentuknya apa? Ridho Allah. Ada yang bentuknya ridho Allah. Misalnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Hadid. Allah mengatakan, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Mereka beramal itu tujuannya cuma ingin mencari ridho Allah. Ada yang bentuknya mencari ridho Allah. Ada yang bentuknya balasan itu adalah balasan berupa pahala dari Allah. Allah mengatakan, thawaban min indillah wallahu indahu husnus thawab. Itu adalah balasan dari Allah dan Allah punya sebaik-baik balasan. Maka beramal dengan harapan dapat balasan berupa pahala boleh. Ada juga yang bentuknya diungkapkan dengan wajah Allah. Ya. Misalnya firman Allah Ta'ala, ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mencari wajah Allah. Maksudnya wajah Allah gimana Pak? Ketemu Allah. Karena besok hamba di akhirat akan ketemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Atau bisa bentuknya harapan berupa surga. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik. Dan masih beragam cara Allah menjelaskan tentang balasan darinya. Maka siapa yang beramal dan dia punya harapan dari salah satu yang ada dalam Al-Quran, berarti dia telah ikhlas. Siapa yang beramal dan dia punya harapan, saya beramal biar dapat pahala, saya beramal biar dapat surga, saya beramal biar dapat ridho Allah, biar bisa melihat wajah Allah, dan seterusnya, ini masuk kategori ikhlas. Paham insyaallah? Baik, pertanyaan. Apa hukumnya beramal untuk dapat surga? Ada yang bilang itu riya atau itu syirik. Salah atau benar? Kalau beramal tidak boleh mengharapkan surga. Salah atau benar? Salah. Salah. Ya, pastikan itu salah. Kok bisa, Pak? Bukankah Allah telah banyak menyebutkan janji surga dalam Al-Quran? Banyak enggak? Banyak. Berarti diharapkan boleh enggak? Bukti bahwa kita membenarkan janji Allah, Anda akan mengharapkan itu. Begitu ya? Sehingga iman kita kepada Allah, saya yakin janji Allah itu benar. Allah tidak dusta. Maka saat kita beramal, kita jadikan janji itu sebagai harapan. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, sebagian orang sufi bilang beramal mengharap surga syirik. Itu salah. Kalau itu syirik, berarti ngapain dijanjikan dalam Al-Quran? Paham ya? Baik, karena ada sebagian orang yang ngomong kayak gitu. Nah, dan dulu waktu saya masih SMA juga sering bersinggungan dengan ceramah-ceramah seperti itu. Beramal dengan mengharapkan surga itu tidak syirik, bahkan itu bukti iman. Bahwa Anda beriman dengan janji Allah. Dan demikian ketika kita harapkan, berarti itu bagian dari memurnikan tujuan dalam beribadah. Hanya untuk tujuan mendapatkan balasan dari Allah. Baik, Anda catat definisi ikhlas ini. Memurnikan tujuan ibadah untuk dapat balasan dari Allah. Nah, balasan dari Allah itu beragam bentuknya. Baik. Paham insyaallah sampai di sini? Ada pertanyaan tentang ikhlas ini? Enggak ada. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita belum baca hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya. Di sini Imam An-Nawawi menyebutkan ada banyak sekali hadis. Ada berapa hadis di bab ikhlas? Kalau kita baca di sini ada banyak ya. Ada sampai berapa itu?
12 hadis. Ada 12 hadis di satu bab ikhlas. Berapa? 13 hadis. Ya, penomorannya beda ya. Di tempat saya ada 12, Anda dinomori 13. Ada 13 hadis. Jadi kalau ini kita buka satu-satu, satu hadis satu pertemuan, sehingga satu bab 1 tahun. 13 pertemuan kan kajiannya bulanan. Baik, makanya kita ringkas saja ya. Sekarang kita coba baca hadis yang pertama. Udah ketemu? Baik. Hadis pertama dari siapa? Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab." Nah, Umar bin Khattab itu ternyata panjang nasabnya yang disebutkan di sini. Kita lihat Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Panjang ya. Bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Ada kata Al-Adawi? Ada. Itu sukunya Umar. Umar bin Khattab itu dari Bani Adi atau suku Adi. Makanya disebut Umar bin Khattab bin Adawi. Al-Adawi. Ya. Kalau Nabi Muhammad dari Bani apa? Hashim. Dari Bani Hashim. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Taim. Abu Bakar As-Siddiq At-Taimi. Kalau Utsman dari Bani Umayyah. Utsman bin Affan Al-Umawi. Baik, bisa dihafal ya. Nabi SAW dari Bani apa? Hashim. Abu Bakar Bani Taim At-Taimi. Umar dari Bani Adi. Umar Al-Adawi. Utsman dari Bani Utsman Umayyah. Utsman bin Affan Al-Umawi. Ali bin Abi Thalib dari satu bani dengan Nabi SAW, dari Bani Hashim. Maka 4 khulafaur rasyidin itu tidak semuanya ahlul bait. Yang ahlul bait hanya Ali. Selain itu bukan ahlul bait. Abu Bakar bukan ahlul bait, Umar, Utsman bukan ahlul bait. Sehingga kemuliaan agama ini tidak Allah letakkan karena alasan nasab, tapi karena alasan takwa. Abu Bakar, manusia terbaik di kalangan umat ini, dijadikan sebagai khalifah yang pertama. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Nilai sah dan tidaknya amal itu tergantung dari niat. Dan apa yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, awimra'atin yang kihuha, atau ngejar wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Di situ ada keterangan siapa nama asli Imam Bukhari. Imam Bukhari namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Dan Muslim, siapa nama Imam Muslim? Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi.
dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Bukhari Muslim. Ya setidaknya ngerti. Jenengan artis yang diidolakan siapa? Si A misalnya. Itu sampai ngerti si A iki anake sapa, main ning ndi, bojone sapa, anake piro, itu ngerti apa? Karena dia mengidolakan artis. Lupakan itu semuanya, ganti dengan nama orang soleh, baik sahabat maupun para ulama generasi setelahnya. Sehingga jenengan kalau ditanya, kenal artis ini enggak kenal. Kenal ini enggak kenal. Kenal An-Nawawi? Oh kenal. Beliau namanya ini dan seterusnya. Sudah, biar memori kita lebih terisi daftar nama orang soleh daripada daftar nama orang fasik. Apalagi yang suka buka aurat dan seterusnya. Baik, artis yang jadi menteri namanya siapa? Hah? Apal enggak? Oh enggak apal, pura-pura enggak tahu atau ngerti? Lanjut ya. Baik, coba siapa tadi nama Imam Bukhari? Muhammad, hafalan coba. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Sekarang Imam Muslim. Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Lu hafal toh? Hah? Belum hafal? Baca, enggak apa-apa ya. Nanti lama-lama kalau sering akan hafal. Kalau sering akan hafal. Anda tahu enggak siapa nama asli Imam Asy-Syafi'i? Siapa nama asli Imam Asy-Syafi'i? Kita kan sering kenal Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Siapa nama aslinya? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Baik. Kita coba mengenali hadis tadi ya. Hadis innamal a'malu binniyat. Nyun sewu, ketua panitia siapa ini? Ibu, ada tugas menghafal enggak? Boleh. Baik. Beliau menginstruksikan agar semua menghafalkan hadis ini. Titeni pertemuan bulan depan sepi. Nek wis dikon ngapalno niku mesti ngilang. Ada dua penggalan dalam hadis itu yang penting ya. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Pon, dua ini aja yang dihafalkan. Coba diulangi 10 kali. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jenengan bolan baleni insyaallah hafal. Sudah? Penggalan yang pertama, innamal a'malu binniyat, ini berkaitan dengan keabsahan amal. Jadi maksud dari penjelasan hadis adalah sah dan tidaknya amal itu tergantung nih niat. Nek amal randu niat ya tidak sah. Karena keabsahan amal tergantung dari niat. Sedangkan yang kedua ini terkait nilai pahala amal. Besar dan kecilnya pahala tergantung dari kualitas niat. Dah, cuman itu saja yang mau dicatat ya. Saya ulang ya. Sah dan tidaknya amal tergantung apa? Keberadaan niat. Sedangkan yang kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini bercerita tentang apa? Nilai dari pahala amal itu tergantung dari kualitas niat. Sebagai contoh,
Sebagai contoh ya, ada nggak Pak orang yang beramal nggak punya niat? Ini kejadian yang pernah saya alami. Saya dan teman saya pernah mampir di sebuah masjid. Lalu kami sholat duhur berjamaah. Di tengah sholat duhur turun hujan deras sekali. Turun hujan deras sampai selesai sholat hujan belum mereda. Akhirnya imam nyuruh kepada muadzin, qomat. Kemudian apa? Qomat. Lalu kita sholat 4 rakaat. Selesai sholat teman saya tanya, tadi itu sholat apa? Lah gue melu ora? Melu. Orang ngerti kok melu. Lah mosok dhewean ra sholat wong kabeh sholat. Sholat apa itu? Sholat apa? Hah? Jamak duhur dengan asar. Kenapa dijamak? Hujan. Sehingga yang dimaksudkan di itu kenapa kok iqamah sholat lagi? Jamak dengan asar. Baik, berarti teman saya ini punya niat enggak? Kenapa? Enggak ngerti. Karena dia enggak ngerti. Apakah sah sebagai sholat asar? Apakah sah sebagai sholat asar? Kenapa tidak? Kenapa dia enggak punya niat? Dia enggak tahu kalau itu sholat asar. Udah. Maka amal kalau tidak diiringi niat tidak sah. Sehingga setiap amal harus ada niat. Dan niat itu sama dengan ilmu. Bahasa kita ya ngerti apa sing arep dilakoni gitu. Ngerti apa yang mau dilakukan. Dia tahu apa yang mau dilakukan, berarti dia sudah punya niat. Paham? Sehingga niat itu hakikatnya apa? Ilmu, ngerti, tahu. Baik. Misal ada orang yang dia misalnya dulu kan tidak ada fasilitas informasi seperti sekarang ya, media informasi seperti sekarang. Jadi dia tinggal agak di pelosok. Hari ini dia masih belum puasa. Besok tidak tahu apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum. Sampai malam rano kabar. Golai hilal, golai ranemu, hilale turun yang masjid. Wah, gimana? Udah, dia nggak bisa untuk mengetahui ini apakah sudah tanggal 1 atau belum. Baik. Sampai kemudian jam subuh misalnya, jam subuh dia sholat, jam 5 pagi belum ada kabar. Baru dapat kabar jam 7. Pak, informasi dari pusat sekarang sudah tanggal 1 Ramadan. Wah, saya gak ngerti. Berarti dia gak punya niat. Kalaupun dia gak makan, gak minum, sah gak puasanya? Tidak dihitung. Nanti dia harus qadha 1 hari lagi. Saya pernah ngalami kayak gitu ya. Ini cerita pribadi ya. Saya datang ke sebuah daerah pelosok di Bojonegoro. Tidak bisa pakai mobil, itu hanya bisa ditempuh pakai motor. Ada satu kampung, nama kampungnya itu Pacing, desa Pacing namanya. Sampai di sana kita berangkat dari utusan sekolah Muhammadiyah. Lalu sampai di sana tanggal 1 Ramadan. Terus kita sampai di sana kira-kira jam 10 pagi. Kemudian kita langsung menghadap kepada Pak Yai yang ada di situ. Pak Yai, kami sekarang sudah puasa. Wah, aku radi telepon ya, rano kabar. Karena kan biasanya orang Muhammadiyah berdasarkan info dari pusat. Nah itu nggak sampai ranting. Ranting yang di pelosok dia nggak dikabari. Akhirnya beliau di hari itu tidak puasa. Dan alasannya apa? Karena tidak tahu. Paham ya? Jadi intinya apa? Ngerti apa yang mau dilakukan. Baik. Selanjutnya ada orang yang transfer uang. Nah, transfer uang. Sah nggak sebagai zakat? Tergantung niat. Ini wis kadung transfer.
Mau tak anggap zakat iso nggak Pak? Nah sampai tadi sebelum transfer sudah niat belum? Belum, baru sekarang mau niat. Ora iso, niat disusulkan itu ndak bisa ya. Niat itu harus ada kapan? Sebelum menjelang amal. Jadi niat ditulis ini ya. Niat harus ada menjelang beramal. Ya. Kalau setelah beramal baru ngomong zakat, nggak berlaku. Wes anggapan itu zakat, itu nggak bisa. Karena yang namanya niat itu harus ada menjelang beramal. Padahal sudah transfer, ya sudah tidak berlaku sebagai zakat. Baik. Anda ke sini tujuannya apa? Golek buku? Cari ilmu. Berarti sah nggak sebagai amal ibadah untuk nyari ilmu? Sah. Kenapa? Punya niat. Baik. Cuman gini, nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang itu tergantung dari kualitas niat. Nilai pahala itu tergantung dari kualitas niat. Kalau niatnya maksimal, nilai pahalanya makin besar. Kalau niatnya nggak maksimal, ya ganjarannya saidik. Tergantung dari kualitas niat. Ya. Misalnya, yang hadir di sini saja ya, dengan jumlah ada berapa orang ini? 10.000 ada? 10.000 Pak. Yang live ya. 200 ada? Nggak sampai ya. 50 100 lebih 100 lebih ini. Kualitas niatnya sama atau beda? Beda. Ono sing teko golek kanca nggih. Ono sing teko karena niatnya COD-an. Transaksinya tadi malam, sesuk COD pas kajian ya. Oke. Sehingga ke sini sing siji nggawa barang, siji nggawa duit. Ada yang teko karena pengen ketemu koncone dan seterusnya. Jadi masing-masing punya kualitas niat yang berbeda. Dengan kualitas niat yang berbeda itulah pahala yang kita dapatkan beda. Ada yang pahalanya sangat tinggi, ada yang pahalanya rendah, sesuai dengan kualitas niat. Makanya kalau ada ajakan mari kita perbaikin niat, itu maksudnya mengubah semangat batin. Kowe iki rene tujuan utamamu apa? Aku saestu pengen ngaji. Serius. Nek ora ono senenge ora sida. Lho to. Ora semangat. Dan seterusnya. Ada banyak misalnya. Tapi ganti ustadz wah nek ganti ustadz mau aku ora sida. Loh tapi tetap bisa ngaji. Cuman ganti ustadz. Ndak, kalau enggak ustadz itu saya enggak mau datang. Nah ini mencurigakan. Mungkin dia punya utang sama ustadznya. Nah yang seperti inilah Allah Maha tahu. Apakah orang ini memang niatnya tulus untuk belajar atau masih punya embel-embel yang lain. Ikhlas itu tadi apa? Memurnikan. Jadi kalau makin banyak embel-embelnya berarti tidak murni. Nek gak murni pripun? Ora ditampa. Karena Allah hanya menerima yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baik. Amal itu beragam. Wonten amal nek dikongkon ikhlas rada gampang. Contohnya apa Pak? Puasa. Kenapa? Gak kelihatan. Contoh yang lain, baca Quran. Kenapa? Orang lain gak tahu. Tapi ada amal yang kalau disuruh ikhlas berat. Haji, umroh, nek gak selfie kurang marem. Sehingga di mana-mana jepret, kirim di mana? Grup. Aku wis tekan kene lho ya, Masya Allah. Dan ingin mendulang pujian dari teman-temannya. Masya Allah ya, enak sekali bisa sampai sana beribadah di samping Ka'bah. Berdoa backgroundnya Ka'bah.
Berdoa background Ka'bah. Berarti dia berdoa menghadap kemana? Membelakangi kiblat. Kowe iki ndonga kok membelakangi kiblat itu. Itu kan enggak sopan ya. Dan banyak sikap tidak sopan gara-gara foto. Ya. Makanya tolong hati-hati ya. Jangan terlalu jadi orang yang pengen eksis, karena itu bisa ngerusak amal. Sebab dia pengen pamer. Nah, godaannya apa? Pujian dan ujub. Krasa luwih dhuwur timbangane liyane. Itu godaan ikhlas. Karena itu berdoalah kepada Allah agar kita diberi oleh Allah amal yang ikhlas. Ada satu doa ya, mudah-mudahan nanti bisa dirutinkan. Kalimatnya cukup sederhana. Silau. Lah pripun? Oh, ganti yang hitam. Ini karena baru, jadi belum bisa maksimal dipakai. Mungkin didodok-dodok dulu biasanya. Kita lanjutkan ya. Allahumma. Wow, nulis Allahumma. Allahumma ja'al kulla a'mali Allahumma ja'al kulla a'mali khalisan liwajhika Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah. Allahumma kan jenengan pun hafal toh. Allahumma ja'al. Ij'al artinya apa? Jadikanlah. Kulla, semua, a'mali, amalku, khalisan, ikhlas, liwajhika, untuk mengharapkan wajahmu. Jenengan bisa rutinkan doa seperti ini. Allahumma ja'al kulla a'mali khalisan liwajhika. Khalisan. Khalisan tadi apa? Murni, ikhlas ya. Allahumma ja'al kulla a'mali khalisan liwajhika. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku ikhlas untuk mendapatkan wajahmu. Jadi sesuatu yang berat kita bantu dengan doa. Dorong dengan doa. Semoga dari apa yang kita baca, kalau ada satu saja yang dikabulkan oleh Allah, itu sudah cukup. Kita mohon keikhlasan, bimbingan untuk bisa ikhlas. Anda juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hafal kan lanjutannya? Gimana? Sabit qalbi. Diulang-ulang. Wallahu a'lam. Baik, hadis kedua. Satu hadis lagi. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaisyun al-Ka'bata, fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Besok akan ada pasukan besar yang mau merobohkan Ka'bah. Dan ini terjadi di akhir zaman. Dulu sudah pernah ada. Namanya siapa? Raja Abraha. Abraha ini membawa pasukan bersama gajah. Dari mana Abraha itu? Yaman. Mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena dia kalah saing. Abraha itu membangun
istana atau kuil yang sangat tinggi disepuh dengan emas. Namanya Kulais. Dengan harapan kalian wahai masyarakat Arab, wis ora usah teko ning Ka'bah, datang saja ke Kulais. Kulais lebih indah daripada Ka'bah. Tapi ternyata tidak bisa mengubah dan menggeser perhatian orang. Jadi maksud Abroha, biar Ka'bah itu sepi, pindah ke Yaman. Akhirnya dia emosi, terus Ka'bah diserang. Nah, saat Ka'bah diserang, tibalah mereka di sebuah lembah namanya Wadi Muhassir. Namanya apa? Wadi Muhassir. Dan di tempat itu gajah ini nggak mau nyerang karena dia takut. Nah, saat diarahkan balik dia lari. Tapi ketika disuruh maju nggak mau. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim apa? Pasukan burung. Apa nama burung itu? Nggak ada namanya. Ababil itu apa, Pak? Itu bukan nama. Ababil itu artinya rombongan. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan kami kirim kepada mereka burung yang berombongan-rombongan. Jadi datangnya itu satu rombongan. Satu rombongan. Makanya disebut tayran ababil. Karena mereka datang ubullatan. Mereka datang berombongan-rombongan. Yes, intinya pokoknya burung itu aja ya. Yang burung itu membawa 3 biji batu, 2 di cakarnya, 1 di paruhnya. Terus diturunin. Saat menyentuh kepala, nyentuh ubun-ubun, tembus sampai dubur. Langsung terus. Rasane koyo apa? Mati seketika. Faja'alnahum ka'asfin ma'kul. Sehingga kondisi manusia yang mati itu, sampean lihat, ulat kalau makan ya, dedaunan, bawahnya ada apa? Hah? Kotoran ulat, ya kaya ngono itu. Seperti daun yang dimakan ulat, terus di bawahnya ada banyak kotoran ulat. Itulah keadaan pasukannya Abroha. Baik. Nah, besok lagi akan ada kayak gitu. Ketika mereka sampai di daerah Baida, sampai di lembah namanya lembah Baida, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Pasukan dari ujung sampai ujung ditenggelamkan oleh Allah seketika. Berarti ini kan beda dengan kejadian Abroha. Yang disebutkan dalam hadis ini beda dengan kejadian apa? Abroha. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum?" Kenapa kok semuanya ditenggelamkan? Padahal kan niatnya beda-beda. Ada yang datang ke sana cuman ingin dagang. Ada yang pengen jualan. Tidak ada niat untuk merobohkan Ka'bah. Qala, kata Nabi SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka ditenggelamkan semuanya, terus nanti dibangkitkan sesuai niatnya. Maka wong apik wong elek kumpul dadi siji nalikane ning donya. Apik elek kumpul sak kuburan. Nggih. Satu area pemakaman niku nggih. Niku wonten sing rajin salat, wonten sing ora tau salat, bahkan wonten sing salipan. Satu wilayah makam. Padahal kan aslinya enggak boleh dicampur. Antara non muslim sama muslim makamnya tidak boleh dicampur. Terlarang nyampur makam. Nah, terus gimana Pak? Apa nek wong kafir ra entuk dikuburna? Boleh, tapi jangan dicampur. Disendirikan. Ini makam muslim, ini makam non muslim. Nah, yang makam muslim saja ana sing rajin salat, ana sing ora tau. Apik elek kumpul dadi siji. Saat dibangkitkan gimana? Hah? Sesuai kondisinya masing-masing. Maka kalaupun ada orang ora tau salat, dimakamkan jejer kiai, napa mayite dadi kiai? Nggih. Demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.
dan semoga Allah kasih kita kekuatan untuk istiqomah. Ngajine kaya ngene nggih, alon-alon nggih. Gimana? Tapi kudu sabar. Enggak ada pertanyaan? Alhamdulillah kita akhiri. Dua saja. Dua saja. Ibu baju merah satu sama ibu yang tadi sudah duluan hidupnya baju coklat sama baju biru. Silakan Bu. Oh ya, tadi ini ada satu buku yang bisa dijadikan hadiah. Mungkin Ustaz ada pertanyaan dari panitia. Baik, ada satu buku yang insya Allah kita jadikan sebagai hadiah. Sudah pertanyaannya untuk yang dapat hadiah ya, sambil kita alihkan mikrofon ke yang penanya. Di antara ibu-ibu ya, yang anaknya paling banyak angkat tangan. Yang belum punya buku, pinten? 7. Ada 7,5? Sudah punya buku? Belum, baik, pemenangnya ya, Masya Allah. Silakan. Iya. Ingin bertanya Ustaz juga Rena. Jika kita mempunyai emas logam mulia yang lebih nisab, emasnya hanya untuk tabungan saja, gimana caranya kita zakat? Berapa gram kira-kira? Kira-kira 90. 90 ya, jadi di atas nisab ya. Ada uang enggak? Ada. Nah, nanti digabungkan ngitung zakatnya. Emas, uang, tabungan atau tunai. Nek jenengan punya piutang di tempat orang lain dihitung juga, gabungkan ya. Totalnya itu dizakati 2,5%. Pakai uang. Ya, jadi emas 90 gram. Cara ngitungnya gini. Iya, kalau dari samping silau sekali. Enggak kelihatan ya? Hah? Enggak kelihatan? Kelihatan. Cara ngitungnya gini ya. Anda mau menghitung zakat emas. Misalnya ya, ada cincin 20 gram. Wah, ini cincin apa Mas? Sama ini gede nih ya. 20 gram 18 karat. Ada gelang. Misalnya 50 gram 20 karat. Ada satu lagi kalung. Ini berapa? Kurang 20 ya. 20 gram 22 karat. Begini ya. Berarti ini kan tidak semuanya 24. Maka cara ngitungnya ini dikonversi dulu. Konversinya gimana Pak? Diubah dulu ke 24. Caranya begini. 18 per 24 kali 20. Berapa jadinya? Coba kalkulator. Ada kalkulator? 15. Berapa? 18 bagi 24 kali 20 gram. Hah? 15 ya. Jadi 20 gram ini kalau kita ubah ke 24 karat jadinya 15 gram. Yang ini 20 per 24 kali 50. Hah? 41,6 gram. Yang ini 22 per 24 kali 20 gram. Jadinya? Hah? 18,3. Totalnya berapa ini? Berapa? 74,
di bawah nisab. Di bawah 85 gram. Nisabnya berapa? 85 gram. Andaikan yang ibu punya cuman ini saja, nggak kena zakat. Karena di bawah nisab. Tapi nanti tambah uangnya. Uangnya berapa? Kalau ditambah uangnya totalnya mencapai 85 gram, berarti kena nisab. Oke, satu lagi. Tadi mana? Silakan. Langsung saja. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan ini Ustaz, kan di negara kita pun kan ada pajak, ada bebas, segala macam gitu kan. Kita juga yang dinamakan umat muslim juga banyak yang akhlaknya tidak Islami. Dan saya ingin berislam sekarang apa? Baik. Dan saya kebetulan masuk tiga gitu Ustaz. Bagaimana sikap kita? Walaupun saya sudah menjelaskan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi ada keluarga yang belum menerima kondisi Anda yang mungkin sudah pengen hijrah, pengen lebih baik. Umumnya non muslim, muslim. Ya. Baik. Bagaimana? Istiqomah. Waalaikumsalam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dialami oleh orang zaman sekarang misalnya gara-gara kita hijrah, kemudian misalnya ya terutama untuk ibu-ibu kan kelihatan sekali. Jilbabnya sekarang ganti besar, pakai niqab. Sekarang dulu salaman plak-plek, sekarang nggak mau salaman. Ya. Dulu seneng senam bareng di masjid, sekarang ratau melu. Dan aneka kegiatan masyarakat yang mungkin kita nggak ikut karena kita menilai itu pelanggaran. Kan muncul komentar. Apakah saat mereka komentar sama bawa batu dibandemi? Tidak, dah biarin aja. Dulu Nabi SAW parang yang dilempar. Nabi SAW apa yang beliau hadapi? Senjata. Jadi Rasulullah SAW saat beliau berdakwah menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, yang dihadapi bukan cuman cibiran, tapi apa? Senjata. Ada yang saat beliau sujud kotoran onta itu loh Bu, bruk. Saat sujud itu baunya kayak apa? Terus dibersihkan sama Fatimah radhiyallahu anha. Ayahnya sedang sujud ditimpukin kotoran onta. Kita pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Maka kita nggak ada apa-apanya dibandingkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada satu saran yang Allah berikan dalam Al-Quran. Coba Anda baca ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang memberi nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-Hijr ayat 97. Buka surat Al-Hijr ayat 97, itu solusinya. Gimana sih Pak kalau kita mendapatkan cibiran yang enggak mengenakkan dari orang lain, baik tetangga atau keluarga atau siapapun yang enggak senang sama kita? Anda lihat surat Al-Hijr ayat 97. Ketemu? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu hatimu itu sempit gara-gara ucapan mereka. Allah tahu kalau Nabi SAW sakit hati. Allah gambarkan dengan apa? Annaka yadhiqu sadruka. Hatimu merasa sempit. Bima yaqulun, disebabkan ucapan mereka. Sudah? Gak usah digubris. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu,
Sudah kamu perbanyak saja zikir. Perbanyak zikir. Enggak usah pedulikan ucapan mereka yang bikin sakit hati itu. Perbanyak zikir. Wa kum minas sajidin. Jadilah kamu orang yang rajin sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Di situ artinya kematian. Beribadahlah kamu sampai kamu mati. Jadi kalau kita semua yang ada di sini menghadapi tantangan dalam berdakwah atau tantangan ketika kita berubah, kowe kok saiki dadi maleh kenapa? Dhisik karo wong liya iki grapyak. Kok saiki dadi ra tau metu, misalnya ya. Dulu ikut senam-senam bareng tuh lho ning masjid, nggih. Ning pelataran, ning lapangan. Ikut apa acara-acara kayak gitu. Sekarang kok enggak, kenapa? Ada perubahan. Terus dikasih komentar A, dikasih komentar B, dan seterusnya. Sudah, diamkan saja. Kita fokus kepada apa? Kepada banyak berzikir dan beribadah. Engkau gak leren dewe. Nek wis kesel pripun? Leren dewe. Baik. Jadi termasuk saya juga sama. Komentar-komentar di YouTube niku nek kadung pedes ya pedes sekali. Nah, terus Ustadz gimana? Ya loro hati. Habis itu ya sudah dilupakan saja. Namanya juga Ustadz juga manusia. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.